Pernah ada masa di mana setiap bangun pagi rasanya itu berat banget buat mulai hari. Kamu buka HP, lihat teman-teman udah punya karir yang keren, ada yang nikah, ada yang traveling, sementara kamu masih di situ-situ aja. Kamu nggak gagal, tapi juga nggak merasa benar-benar berhasil. Kamu nggak sedih, tapi juga nggak bahagia sepenuhnya. Semuanya itu campur aduk, dan di tengah itu muncul satu pertanyaan besar di dalam diri kalian. Sebenarnya aku ini mau kemana sih? Hari ini kita akan ngobrol panjang tentang masa yang sering disebut quarter life crisis. Masa di mana kebingungan, tekanan sosial, dan pencarian arah hidup itu datang bersamaan. Tapi tenang, ini bukan tentang keputusasaan. Ini tentang menemukan cara hidup yang lebih sadar, tenang, dan jujur sama diri sendiri. Contoh cerita, ada seorang teman namanya Raka, usianya 26 tahun. Dulu waktu kuliah, dia itu punya banyak mimpi, pengen jadi penulis, pengen keliling dunia lah, pengen hidup bebas, dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia kerja kantoran, di meja yang sama setiap hari, dengan rutinitas yang terasa seperti autopilot. Raka nggak benci pekerjaannya, tapi dia merasa kosong. Dia bilang, aku kerja iya, aku punya gaji iya, tapi aku nggak tahu apakah aku bahagia atau tidak. Cerita Raka ini bukan hal yang aneh. Banyak orang di usia 20-an sampai awal 30-an itu ngerasain hal yang sama gitu. Ini masa dimana kita itu mulai sadar bahwa hidup itu nggak seindah film, tapi juga nggak seburuk yang kita kira. Masa dimana realita itu menampar idealisme yang dulu kita pegang erat-erat gitu loh. Dan dari sanalah kebingungan itu muncul. Bukan karena kita itu salah jalan ya, tapi karena kita itu baru sadar bahwa hidup itu ternyata punya banyak jalan dan nggak ada peta pastinya itu bagaimana. Kita hidup di era perbandingan tanpa henti. Sosial media bikin kita terus berpapasan dengan kesuksesan orang lain lah, tanpa tahu cerita di baliknya itu bagaimana. Lihat story orang menikah, kita merasa tertinggal. Lihat teman kerja di luar negeri, kita merasa kecil hati. Padahal nggak ada deadline universal buat sukses. Tapi ekspektasi sosial itu membuat kita percaya seolah-olah harus nyampe di titik tertentu sebelum umur sekian. Dan di sini muncul tekanan tak kasat matanya itu, tekanan untuk tampil sukses lah, terlihat bahagia lah, dan punya arah hidup yang jelas. Tapi ironisnya, semakin kita berusaha memenuhi semua ekspektasi itu, semakin jauh kita dari versi yang sebenarnya. Usia dewasa muda itu seperti jembatan antara dua dunia. Di satu sisi kita itu nggak lagi anak-anak, tapi di satu sisi yang lain kita juga belum benar-benar merasa dewasa. Kita baru belajar bayar tagihan, baru tahu rasanya gagal melamar pekerjaan, baru sadar bahwa hubungan yang sehat itu bukan usaha, bukan sekedar cinta. Transisi ini bikin banyak orang itu ngerasa kehilangan identitas. Kita mulai bertanya, siapa aku tanpa pencapaian? Kalau aku berhenti bekerja, apakah masih berharga? Terus ada lagi, apakah jalan yang kupilih itu benar? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tanda kamu itu salah arah ya, tapi tanda kalau kamu itu sedang tumbuh. Secara psikologis, quarter life crisis itu muncul karena adanya jarak antara harapan dan juga realita. Kita dibesarkan dengan pesan, kamu bisa jadi apapun. Tapi begitu masuk di dunia nyata, kita sadar kemampuan kita itu sebenarnya terbatas. Waktu juga terbatas, tenaga pun juga terbatas. Itu bikin otak kita itu bingung, hati kita goyah. Sebenarnya ini bukan krisis kegagalan, tapi krisis ekspektasi. Kita sedang beradaptasi, mencoba membentuk ulang makna sukses dan bahagia versi kita sendiri. Bagian yang paling penting adalah bagaimana cara kita itu menyikapi quarter life crisis dengan sehat dan produktif. Yang pertama, terima dulu bahwa kamu itu sedang bingung. Jangan buru-buru keluar dari kebingungan. Kadang bingung itu perlu karena dari kebingungan lah muncul kesadaran baru. Kamu nggak harus punya semua jawabannya itu sekarang. Yang penting adalah kamu mau terus belajar dan berproses. Yang kedua, kurangi ekspektasi. Fokus ke realita yang bisa kamu kendalikan. Kamu nggak bisa kontrol kapan kamu itu sukses, tapi kamu bisa kontrol usahamu hari ini itu menentukan
masa depanmu. Nah, mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, makan sehat, atur waktu, belajar sesuatu yang berguna. Stabilitas kecil itu bisa menyelamatkan kewarasan yang besar gitu ya. Ketiga adalah kenali diri kamu. Tanya diri sendiri, apa yang membuatmu itu merasa hidup? Apakah membantu orang lain kah, menulis, atau membuat sesuatu? Nilai inilah yang jadi kompas dalam hidupmu. Tanpa nilai kamu akan terus tersesat dalam ekspektasi orang lain ya. Yang keempat, batasi paparan sosial media dan perbandingan. Kamu nggak harus tahu semua pencapaian orang. Ketenangan itu datang saat kamu fokus membangun kehidupanmu sendiri, bukan mengintip kehidupan orang lain. Yang kelima, temukan komunitas yang sejalan. Lingkungan yang sehat bisa jadi jangka. Teman yang mau mendengar tanpa menghakimi, mentor yang bisa memberi arah, komunitas yang menumbuhkan. Semua itu bisa membantu kamu merasa nggak sendirian. Yang keenam adalah bangun rutinitas yang bermakna. Nggak perlu langsung menemukan purpose besar, itu enggak. Mulailah dari rutinitas kecil yang berarti, seperti membaca 10 menit setiap pagi, menulis jurnal rasa syukur, atau jalan pagi tanpa HP. Purpose itu bukan sesuatu yang kamu temukan sekali, tapi kamu bangun pelan-pelan setiap hari. Yang ketujuh, kalau perlu, konsultasi ke profesional. Nggak ada yang salah dengan minta bantuan. Psikolog itu bukan hanya untuk orang yang sakit loh ya, tapi juga buat kamu yang ingin memahami diri dengan lebih baik lagi. Purpose itu bukan sesuatu yang muncul dari langit, ia muncul dari proses gitu loh. Dari rasa gagal lah, jatuh lah, mencoba lagi, dan menemukan makna kecil di setiap langkahnya. Kadang kamu nggak sadar kan, hal-hal kecil yang kamu lakukan hari ini itu sedang membawamu ke arah tujuan besar hidupmu nanti. Yang penting terus jalan walaupun pelan, karena di titik ini kamu bukan lagi tersesat, tapi kamu sedang mencari sesuatu. Jadi kalau kamu itu sedang merasa bingung atau lelah dan kehilangan arah, tenangkan hatimu. Semua orang itu pernah ada di fase itu. Quarter life crisis itu bukan tanda kamu itu gagal, tapi tanda kamu sedang berubah, sedang tumbuh. Jadi, bukannya kamu kehilangan arah, kamu sedang membentuk arah baru. Teruslah melangkah, teman. Hidupmu itu belum selesai. Kamu baru saja memulai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya. Beri komentar tentang pengalaman kalian buat belajar bersama-sama, serta request ya, kita nanti itu mau buat dan bahas apa lagi.